Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merenungi bahwa setiap nafas yang engkau tarik bukan sekadar udara, melainkan tanda bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk kembali kepadanya? Setiap hembusan adalah bisikan lembut dari langit. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Di video ini, kita akan menyingkap sebuah rahasia agung. Rahasia yang tersembunyi di balik nafasmu sendiri. Rahasia yang dulu dijaga para wali, kini hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa jalan menuju Allah ternyata lebih dekat dari detak jantung kita sendiri. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita niatkan perjalanan ini sebagai zikir bersama. Dan jangan lupa, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apa yang engkau rasakan ketika mendengar tentang rahasia nafas ini? Klik tombol like sebagai tanda cinta kepada zikir, agar semakin banyak saudara kita yang merasakan cahaya ini. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Nafas adalah gerbang tersembunyi. Pernahkah engkau menyadari bahwa hidupmu hanya berdiri di antara dua nafas? Satu tarikan pertama yang menandai awal keberadaanmu di dunia, dan satu hembusan terakhir yang menutup semua jejakmu. Di antara dua nafas itu, seluruh kisahmu ditulis, seluruh rahasiamu disimpan, dan seluruh perjalanan ruhmu dipertaruhkan. Namun yang anehnya, hampir tidak ada manusia yang benar-benar menyadari bahwa nafas yang keluar masuk itu adalah pintu gaib, sebuah gerbang tersembunyi yang menghubungkan antara tubuh fana dengan ruh yang abadi. Jika engkau mengabaikannya, ia hanya menjadi rutinitas biologis. Tetapi jika engkau menyelaminya, engkau akan menemukan cahaya yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan dadamu. Nafas bukan sekadar udara yang menghidupkan tubuh, melainkan bisikan Tuhan yang setiap saat mengetuk hatimu. Setiap tarikan adalah panggilan agar engkau kembali, dan setiap hembusan adalah peringatan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Bayangkan, dalam satu hari, berapa ribu kali engkau menghirup dan menghembuskan nafas, tetapi berapa kali engkau menyadari maknanya. Disitulah letak misterinya. Nafas hadir begitu dekat, begitu nyata, namun engkau seringkali buta terhadap rahasia yang dikandungnya. Seperti sebuah kitab yang terbuka di depan mata, tapi tak pernah engkau baca dengan hati. Di dalam nafas tersimpan sebuah kekuatan yang dapat menyalakan atau memadamkan ruhmu. Jika nafasmu dipenuhi kelalaian, maka ruhmu akan berat, gelap, dan semakin jauh dari asal cahayanya. Namun jika nafasmu diisi dengan istighfar, seakan-akan setiap udara yang masuk membawa rahmat, dan setiap udara yang keluar melepaskan noda yang membebani. Disitulah engkau akan memahami bahwa nafas tidak lagi sekadar gerakan jasad, melainkan sebuah zikir yang tersembunyi. Ia adalah zikir yang tidak terucap oleh bibir, tetapi dipahat langsung ke dalam dada. Ruh yang mampu menyadari gerbang ini akan merasakan perubahan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Nafas yang tadinya terasa biasa menjadi getaran lembut yang menenangkan jiwa. Seakan-akan ada bisikan rahasia yang berkata, engkau sedang disucikan. Inilah jalan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani berhenti sejenak, menundukkan hati, dan mendengar suara nafasnya sendiri. Sebab siapa yang benar-benar mendengar nafasnya, ia akan mendengar gema keabadian yang memanggilnya pulang. Maka jangan pernah anggap remeh nafasmu. Ia bukan hanya detak biologis, melainkan amanah yang dihembuskan langsung dari Sang Pencipta. Setiap tarikan adalah bukti bahwa engkau masih diberi kesempatan, dan setiap hembusan adalah peringatan bahwa waktumu semakin berkurang. Disinilah rahasia besar itu bersembunyi. Nafas adalah gerbang yang selalu terbuka, tetapi hanya bisa dilewati oleh ruh yang dibasuh dengan istighfar. Dan jika engkau berhasil memasukinya, engkau akan menemukan nur yang selama ini menunggu untuk menyala di dalam dirimu. Bab 2. Istighfar yang hidup dalam dada. Ada satu rahasia yang lebih dalam dari sekadar melafalkan kalimat istighfar di bibir. Banyak orang berulang-ulang mengucapkan astagfirullah, namun dadanya tetap keras, ruhnya tetap gelap, dan hidupnya tetap terasa terikat oleh beban yang tak kunjung hilang. Mengapa demikian?
Karena istighfar tidak boleh berhenti sebagai suara yang terdengar, ia harus menjadi getaran yang hidup di dalam dada. Sebuah pengakuan yang mengalir bersama darah, menyusup ke nafas, dan menetap di inti jiwa. Ketika istighfar masuk ke dalam dada, barulah ia menjadi doa yang benar-benar menyalakan cahaya. Bayangkan, saat engkau menarik nafas, engkau sedang mengumpulkan segala penyesalan yang tersembunyi di lubuk hatimu. Lalu engkau hembuskan bersama lafaz astagfirullah. Pada momen itu, engkau sedang membuang kegelapan yang selama ini mengurung ruhmu. Nafasmu bukan lagi sekadar udara, tetapi telah berubah menjadi kendaraan yang membawa doa menuju langit. Disitulah letak kekuatan istighfar dalam nafas. Ia menyucikan dari dalam, bukan sekadar dari luar. Dan penyucian itu terasa nyata, meski tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika istighfar hidup di dalam dada, ruhmu mulai bergetar. Ada keheningan yang dalam, namun di balik keheningan itu muncul sebuah cahaya lembut, seakan-akan lentera kecil dinyalakan di ruang hati yang gelap. Lentera itu mungkin tampak redup pada awalnya, hampir tak terlihat. Tetapi dengan istighfar yang terus-menerus, cahaya itu membesar, menyingkap sudut-sudut gelap yang selama ini tak tersentuh. Ruhmu mulai melihat dirinya sendiri dengan jernih, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Dan dari kejernihan itu, lahirlah ketundukan yang tidak bisa dipalsukan. Inilah istighfar yang sejati, bukan sekadar pengucapan mekanis, melainkan penyerahan total dari hati yang sadar bahwa dirinya penuh dosa dan kelemahan. Istighfar yang hidup dalam dada menjadikan seluruh tubuhmu ikut tunduk. Tatapan matamu menjadi lebih lembut, kata-katamu lebih menenangkan, bahkan langkahmu terasa lebih ringan. Orang-orang di sekitarmu pun dapat merasakannya, meski engkau tidak mengatakan apapun. Itu karena ruh yang disinari cahaya istighfar memancarkan ketenangan yang tak bisa disembunyikan. Rahasia ini hanya dapat dirasakan jika engkau berani membawa istighfar ke dalam nafasmu. Tidak perlu teriak, tidak perlu menunjukkannya kepada orang lain. Cukup biarkan setiap tarikan dan hembusan menjadi saksi antara engkau dengan Allah. Saat itulah engkau akan menyadari bahwa istighfar bukan lagi ritual, melainkan kehidupan itu sendiri. Nafasmu adalah istighfar, dan istighfarmu adalah kehidupan. Dan dari kehidupan yang dipenuhi istighfar, akan lahir nur yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan dunia. Bab 3. Nur yang terbit dari istighfar tidak ada cahaya yang benar-benar lahir begitu saja. Setiap nur yang menyala dalam hati manusia selalu didahului oleh kegelapan yang dipatahkan. Dan pemecah kegelapan itu adalah istighfar. Ketika engkau beristighfar dalam nafas, seakan-akan engkau menyalakan sebuah percikan kecil di tengah malam yang sunyi. Mula-mula redup, samar, hampir tak terlihat. Namun percikan itu tidak padam. Ia tetap ada, dan jika engkau terus memberi makan dengan istighfar, ia akan tumbuh menjadi nyala yang perlahan, mengisi seluruh ruang ruhmu. Nur dari istighfar tidak seperti cahaya lampu yang menyilaukan mata, melainkan cahaya lembut yang menyentuh jiwa. Ia menghangatkan, bukan membakar. Ia menenangkan, bukan mengguncang. Tetapi kehadirannya begitu nyata bagi siapa saja yang berhenti sejenak dan merasakan. Engkau akan menemukan bahwa setiap tarikan nafas dengan istighfar membawa masuk cahaya rahmat, dan setiap hembusan melepaskan kabut hitam yang menutupi jalan hatimu. Saat itu, ruhmu mulai terang, bukan karena ilmu, bukan karena kepintaran, melainkan karena cahaya yang Allah nyalakan di dalamnya. Cahaya ini tidak akan terlihat oleh orang yang sibuk menatap dunia, tetapi ia begitu jelas bagi ruh yang sudah haus akan keheningan. Engkau mungkin tidak dapat menunjukkannya, tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata, tetapi engkau tahu bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Pikiranmu menjadi lebih jernih, hatimu lebih lapang, dan matamu lebih teduh. Cahaya itu tidak berasal darimu, melainkan hadiah yang Allah titipkan ketika engkau sungguh-sungguh merendahkan diri dengan istighfar. Namun, jangan pernah anggap nur ini sebagai tujuan akhir. Ia hanyalah tanda bahwa engkau sedang berada di jalan yang benar. Cahaya itu ibarat fajar yang menyingsing, memberi kabar bahwa malam yang gelap sebentar lagi akan hilang. Tetapi untuk mencapai siang yang terang, engkau harus terus berjalan, terus beristighfar, terus menjaga agar cahaya itu tidak padam.
Karena sekali saja engkau lalai, kegelapan akan kembali menutupi hatimu, dan ruhmu akan kembali asing terhadap nur yang sudah pernah ia rasakan. Maka ketahuilah, istighfar nafas bukan hanya sekadar doa penghapus dosa, melainkan kunci yang menyalakan lampu dalam jiwamu. Dengan lampu itu, engkau akan melihat jalan yang sebelumnya tersembunyi. Jalan menuju dirimu yang sejati, jalan menuju Tuhanmu. Dan ketika cahaya itu semakin kuat, engkau akan mengerti bahwa selama ini engkau bukan berjalan sendirian. Engkau selalu dibimbing oleh nur yang terbit dari istighfar. Bab 4. Nafas sebagai zikir sunyi. Ada zikir yang terdengar oleh telinga, ada zikir yang diucapkan di majelis, ada pula zikir yang ditulis dalam lembaran-lembaran kitab. Tetapi ada satu zikir yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih misterius daripada semuanya. Zikir yang hidup dalam nafas. Zikir ini tidak memerlukan suara, tidak butuh kata-kata, bahkan tidak memerlukan gerakan bibir. Ia hanya mengalir, senyap, tersembunyi, namun mengguncang alam gaib. Zikir inilah yang dilakukan ruh ketika manusia yang bersangkutan tidak lagi mampu berbicara. Zikir yang menjadi saksi antara hamba dan Tuhannya. Zikir sunyi dalam nafas membuatmu terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih luas daripada dirimu sendiri. Engkau akan merasakan bahwa setiap tarikan udara bukan milikmu, melainkan hadiah yang diberikan. Dan setiap kali engkau menghembuskan nafas, engkau mengembalikannya dengan ucapan maaf yang tersembunyi. Astaghfirullah. Dengan cara ini, engkau bertasbih tanpa suara, beristighfar tanpa batas, dan berzikir tanpa henti. Bahkan ketika engkau sedang bekerja, berbicara, atau tidur, zikir itu tetap berjalan di balik kesadaranmu. Betapa besar kekuatan zikir ini hingga malaikat pun mencatatnya, meskipun manusia lain tidak pernah mendengarnya. Engkau mungkin diam, tetapi langit mendengar. Engkau mungkin tampak sibuk dengan dunia, tetapi ruhmu sedang berdiri di hadapan Allah. Zikir sunyi melalui nafas adalah ibadah rahasia, ibadah yang hanya diketahui oleh dua pihak, engkau dan Tuhanmu. Dan ibadah seperti ini memiliki kedudukan yang jauh lebih agung daripada doa yang ditunjukkan kepada manusia. Jika engkau mampu menjaga zikir dalam nafas, maka seluruh hidupmu akan berubah. Engkau tidak lagi merasa sepi karena di setiap helaan ada pengakuan. Engkau tidak lagi mudah resah karena di setiap tarikan ada rahmat. Bahkan tidurmu pun berubah menjadi ibadah karena nafasmu tetap berzikir meski jasadmu terlelap. Inilah jalan sunyi yang tidak banyak orang tahu. Jalan yang tidak memerlukan keramaian, tetapi menghasilkan ketenangan yang lebih dalam daripada lautan. Dan inilah rahasia besar. Zikir sunyi dalam nafas adalah ibadah yang tidak bisa diputus oleh apapun. Lidah bisa terdiam, telinga bisa tuli, tubuh bisa lumpuh, tetapi nafas tidak akan berhenti hingga saat kematian tiba. Selama engkau masih bernafas, engkau bisa berzikir. Selama engkau masih berzikir dalam nafas, ruhmu tetap tersambung dengan sumber cahaya. Dan ketika nafas terakhir itu datang, engkau akan melepaskannya bukan dalam gelap, melainkan dalam keadaan sedang beristighfar. Bab 5. Ruh yang dibasuh oleh cahaya. Ruh manusia ibarat cermin yang bening pada awalnya, tetapi perlahan ditutupi oleh debu dan noda setiap kali ia berpaling dari sang pemilik nafas. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal kotorannya, hingga akhirnya cahaya tidak lagi mampu memantul di dalamnya. Inilah mengapa banyak hati yang terasa gelap meski ilmu dan doa mereka tampak melimpah. Mereka bernafas tetapi nafasnya kosong. Mereka beribadah tetapi ruhnya tetap gersang. Yang kurang bukan pada jumlah ibadahnya, melainkan pada cara ia membasuh ruhnya dengan cahaya istighfar. Ketika engkau mengikat istighfar ke dalam nafasmu, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Nafasmu yang biasa itu tiba-tiba menjadi air yang membersihkan. Tarikanmu seperti embun yang menyejukkan, hembusanmu seperti aliran sungai yang membawa pergi segala kotoran. Ruhmu yang tadinya berat, kering, dan retak perlahan-lahan kembali lembut. Seolah-olah ada tangan gaib yang mengusapnya, membasuhnya, dan mengembalikan kilaunya yang hilang. Dan yang lebih menakjubkan, engkau tidak perlu menunjukkannya kepada siapapun. Perubahan itu terasa hanya olehmu dan Tuhanmu.
Ruh yang dibasuh dengan cahaya istighfar memiliki tanda yang tidak bisa dipalsukan. Ia menjadi ringan, tidak lagi dibebani oleh kemarahan, dendam, atau rasa iri. Bahkan dalam kesedihan sekalipun, ia menemukan ketenangan yang sulit dijelaskan. Orang yang ruhnya telah dibasuh cahaya tidak selalu bebas dari masalah, tetapi ia bebas dari gelap yang biasanya menelan jiwa ketika masalah datang. Ia seperti berjalan di dalam hutan malam, namun di tangannya ada pelita yang tidak padam. Cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan menyala dari dalam ruh. Engkau akan merasakannya saat beristighfar dengan nafas yang khusyuk. Ada kelembutan yang menyusup, ada kedamaian yang menenangkan. Tidurmu menjadi lebih tenang, mimpimu lebih jernih, dan bangunmu tidak lagi berat. Ruhmu seakan baru saja dimandikan, bersih dari debu dunia, segar dari segala kekotoran yang biasanya melekat. Inilah rahasia besar yang jarang disadari. Istighfar nafas bukan hanya doa, melainkan pemandian ruh. Maka ketahuilah, setiap kali engkau bernafas tanpa istighfar, ruhmu perlahan mengering dan mengeras. Tetapi setiap kali engkau mengisi nafas dengan istighfar, ruhmu seolah diberi minum, diberi kehidupan, diberi cahaya. Dan ruh yang telah dibasuh oleh cahaya tidak lagi mencari-cari kedamaian di luar dirinya, sebab ia telah menemukannya di dalam. Ia tidak lagi haus pada pujian manusia, karena sudah dipuaskan oleh kelembutan ilahi. Inilah jalan sunyi yang hanya diketahui oleh mereka yang berani membasuh ruhnya dengan cahaya istighfar. Bab 6. Misteri getaran dalam nafas. Ada sebuah tanda halus yang hanya dirasakan oleh mereka yang benar-benar menekuni istighfar nafas. Sebuah getaran samar di dalam dada. Bukan getaran yang terlihat mata, bukan pula detak jantung biasa, tetapi sebuah aliran energi yang mengisyaratkan bahwa ruh sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi. Getaran itu hadir diam-diam, kadang seperti desir angin, kadang seperti aliran cahaya, dan hanya hati yang peka yang mampu mengenalinya. Banyak orang mengira itu hanya ilusi, padahal sebenarnya ia adalah isyarat bahwa Allah sedang menyingkap tabir lembut di antara hamba dan dirinya. Getaran dalam nafas ini berbeda dari rasa tenang biasa. Ia membuat tubuhmu ringan, seakan-akan beban yang selama ini menekan dadamu perlahan terangkat. Nafas yang tadinya terasa dangkal kini menjadi dalam, penuh makna, dan setiap helaan seakan berbisik, "Aku hadir, aku dekat." Ruhmu yang biasanya gelisah mendadak luluh dalam ketenangan. Saat itu engkau akan sadar, ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang bekerja dalam dirimu, sebuah rahasia yang tidak pernah diceritakan oleh buku, tapi hanya bisa dialami oleh hati yang menyerah dalam istighfar. Misteri getaran nafas ini bukan sekadar pengalaman spiritual pribadi, melainkan sebuah penghubung antara dirimu dengan semesta. Engkau akan merasakan bahwa setiap tarikan udara tidak lagi datang hanya dari dunia di luar, melainkan seakan berasal dari inti cahaya yang ada di balik segala ciptaan. Semesta bernafas bersamamu, daun-daun ikut berdesir denganmu, bahkan detak bumi seakan selaras dengan hembusan istighfarmu. Itulah saat ketika engkau menyadari bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Nafasmu telah menyatu dengan zikir alam semesta. Dan di titik tertentu, getaran itu berubah menjadi aliran nur. Ia merambat ke dalam ruhmu, lalu memancar keluar tanpa engkau sadari. Orang-orang yang bertemu denganmu akan merasakan ketenangan, meski engkau tidak banyak berbicara. Wajahmu tampak teduh, matamu lebih dalam, dan kehadiranmu menghadirkan kesejukan yang sulit dijelaskan. Semua itu bukan karena dirimu, melainkan karena ruhmu telah disentuh oleh cahaya yang dibawa oleh istighfar dalam nafasmu. Maka, jangan pernah abaikan getaran halus yang muncul ketika engkau beristighfar dalam nafas. Itu adalah panggilan rahasia, sebuah bisikan ilahi yang berkata bahwa ruhmu sedang dibersihkan, sedang dituntun, sedang dipersiapkan untuk menyala lebih terang. Dan jika engkau menjaga istighfar itu dengan setia, getaran itu akan berubah menjadi kekuatan batin yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia. Inilah misteri nafas yang hanya terbuka bagi mereka yang berani masuk ke dalam sunyi. Bab 7. Nur yang membelah kegelapan. Ada masa dalam hidup ketika hati manusia benar-benar tenggelam dalam gelap. Bukan gelap yang terlihat mata, melainkan kegelapan yang merayap diam-diam,
rasa putus asa, dengki, iri, marah, dan segala noda batin yang menutup jalan ruh. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam kegelapan karena cahaya duniawi, harta, pujian, kekuasaan menipu pandangan mereka. Namun ketika istighfar nafas menyalakan nur dalam dada, semua itu mulai runtuh. Cahaya itu membelah kegelapan, menyingkap tabir yang menutup mata batin, hingga engkau melihat dirimu yang sejati, rapuh, kecil, dan sangat membutuhkan Tuhan. Nur dari istighfar bekerja seperti petir di langit malam. Ia datang tiba-tiba, memecah pekat, lalu meninggalkan cahaya yang sulit dilupakan. Awalnya ruhmu terkejut, bahkan mungkin takut, karena ia terbiasa hidup dalam gelap. Tetapi setelah nur itu menetap, engkau merasakan sesuatu yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Gelap yang menutup jalan ruhmu perlahan sirna, dan yang tersisa hanyalah cahaya yang menuntun langkahmu menuju asal. Kekuatan nur ini bukan sekadar menenangkan batin, tetapi juga mengubah energi yang terpancar dari dirimu. Orang yang ruhnya gelap biasanya menghadirkan kegelisahan bagi sekitarnya, meski ia tidak berkata apa-apa. Tetapi orang yang ruhnya diterangi nur istighfar justru menghadirkan kesejukan, meski ia hanya diam. Wajahnya menjadi teduh, kata-katanya menenangkan, dan keberadaannya membawa rasa damai. Itu semua karena cahaya yang membelah kegelapan dalam dirinya memancar keluar tanpa bisa disembunyikan. Namun cahaya ini juga memiliki sifat yang tajam. Ia bukan sekadar pelita yang lembut, melainkan pedang yang memutus ikatan kegelapan. Nur dari istighfar mampu mematahkan rantai yang selama ini membelenggu ruh. Rantai hawa nafsu, rantai kesombongan, rantai kelalaian. Semakin engkau istiqamah dengan istighfar nafas, semakin banyak belenggu yang dipatahkan. Dan pada akhirnya engkau akan merasakan kebebasan sejati. Bebas dari kegelapan yang selama ini engkau kira adalah dirimu sendiri. Ketahuilah, tidak ada kegelapan yang bisa bertahan di hadapan nur yang lahir dari istighfar. Ia mungkin mencoba kembali, mencoba menutup jalanmu, tetapi setiap kali engkau kembali ke istighfar, cahaya itu akan kembali membelahnya. Dan semakin lama, engkau akan mengerti satu rahasia besar, bahwa kegelapan bukanlah musuh sejati, ia hanya bayangan yang hilang begitu cahaya dinyalakan. Maka, nyalakanlah nur itu dengan istighfar nafasmu, dan biarkan ia menjadi pedang yang membelah segala kegelapan yang berani mendekati ruhmu. Bab 8. Istighfar sebagai kunci rahmat. Ada sebuah rahasia yang sering luput dari kesadaran manusia. Rahmat Allah tidak pernah benar-benar hilang, hanya saja kita yang menutup pintunya dengan dosa, kelalaian, dan kesombongan. Banyak orang berdoa, berharap hujan rahmat turun ke dalam hidupnya, namun mereka tidak sadar bahwa pintu itu terkunci dari dalam. Kuncinya sederhana, tetapi jarang ditemukan. Istighfar yang lahir dari nafas. Setiap kali engkau beristighfar dengan kesadaran penuh, seakan engkau sedang memutar kunci rahasia yang membuka gerbang luas rahmatnya. Rahmat Allah itu bukan hanya berupa rezeki atau kesehatan. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah kelembutan yang melingkupi jiwa, perlindungan dari fitnah yang tidak terlihat, ketenangan di tengah badai hidup, dan cahaya yang menuntun langkahmu di jalan yang gelap. Dan rahasia yang paling mengejutkan adalah, semakin engkau istiqamah dengan istighfar, semakin cepat rahmat itu turun, seakan-akan langit terbuka hanya untukmu. Tidak heran jika para wali Allah menjadikan istighfar sebagai nafas sehari-hari mereka. Tetapi jangan salah sangka, istighfar yang membuka rahmat bukanlah sekadar lafaz di bibir. Ia harus menjadi detak batin, menjadi aliran nafas, menjadi denyut nadi. Sebab Allah tidak melihat kata-katamu, melainkan hatimu. Saat istighfar nafas lahir dari dalam kesadaran ruh, ia memancarkan energi yang langsung mengetuk pintu langit. Inilah sebabnya para ahli ma'rifat selalu tampak tenang, meski hidup mereka penuh ujian. Mereka sudah menemukan kunci rahmat, dan kunci itu mereka genggam erat dalam setiap helaan nafas. Rahmat yang turun melalui istighfar juga memiliki keajaiban yang membingungkan akal. Terkadang ia datang dalam bentuk jalan keluar yang mustahil. Terkadang ia datang dalam bentuk kekuatan sabar yang tidak pernah engkau bayangkan.
Dan terkadang ia datang dalam bentuk ketenangan yang membuat orang-orang di sekelilingmu heran. Bagaimana mungkin engkau tetap tersenyum ketika dunia seakan runtuh? Jawabannya hanya satu, karena rahmat Allah sedang mengalir lewat pintu istighfarmu. Dan inilah yang membuat istighfar bukan hanya ibadah, melainkan kunci terbesar. Bayangkan seseorang yang selama ini hidupnya penuh kesempitan, tiba-tiba menemukan sebuah kunci yang membuka segala jalan. Pintu-pintu yang sebelumnya terkunci rapat satu persatu terbuka, bukan karena kekuatannya, melainkan karena rahmat yang turun dari langit. Maka siapapun yang sungguh-sungguh ingin hidupnya diliputi rahmat, tidak perlu mencari jauh. Ambillah kunci itu. Mulailah dengan istighfar yang melekat pada setiap nafasmu, dan lihat bagaimana seluruh semesta merespons panggilan hatimu. Bab 9. Nafas sebagai jembatan ruh. Ada sebuah rahasia besar yang jarang disadari manusia. Setiap nafas yang keluar dan masuk bukan hanya gerakan tubuh, melainkan jembatan halus antara ruhmu dengan alam ketuhanan. Nafas bukan sekadar oksigen yang menghidupkan jasad, tetapi sebuah jalan rahasia tempat ruhmu berkomunikasi dengan asalnya. Jika engkau perhatikan, hidupmu terikat pada nafas. Saat nafas berhenti, segalanya berakhir. Namun siapa yang pernah mengajarkanmu bahwa di dalam nafas itu ada cahaya, ada zikir, ada jalan pulang? Para ahli makrifat menyebut nafas sebagai silsilah gaib, karena disitulah hubungan antara manusia dan pencipta tidak pernah terputus. Setiap tarikan nafas adalah peluang untuk memasukkan cahaya ke dalam dirimu, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan kegelapan yang menutupi jiwa. Namun, hanya mereka yang terjaga hatinya yang mampu menyadari rahasia ini. Mayoritas manusia hanya hidup dengan bernafas, tetapi tidak pernah menempuh jembatan yang dibawa nafas itu. Jika engkau ingin benar-benar mengenal dirimu, jangan cari di luar, tapi masuklah ke dalam nafasmu. Rasakan bagaimana setiap helaan adalah bisikan lembut dari Tuhan. Aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan dunia fana dengan nur abadi. Dan ketika engkau mulai berzikir dalam setiap nafas, maka jembatan itu tidak hanya menjadi jalan, tetapi menjadi aliran cahaya yang membawa ruhmu semakin dekat pada sang pemiliknya. Rahasia terbesar dari nafas sebagai jembatan ruh adalah bahwa ia bisa menyingkapkan tabir. Dalam hening zikir nafas, engkau akan merasakan getaran halus yang bukan dari tubuhmu, melainkan dari sumber cahaya di balik tirai dunia. Nafas yang tadinya hanya terdengar sebagai desah, berubah menjadi musik ilahi yang hanya bisa didengar oleh hati yang jernih. Saat itu terjadi, engkau tidak lagi sekadar hidup, melainkan sedang berjalan di atas jembatan gaib yang menghubungkan langit dan bumi. Namun, tidak semua orang berani menapaki jembatan ini. Sebab, begitu engkau melangkah di atas nafasmu, engkau akan dihadapkan pada bayangan-bayangan gelap yang selama ini engkau sembunyikan. Nafas akan memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Apakah engkau penuh cahaya atau masih terikat dengan kabut dunia? Tetapi jangan takut, karena jembatan itu selalu berujung pada nur ilahi, asalkan engkau terus berjalan dengan istighfar dan kesadaran. Maka jadikanlah nafasmu sebagai zikir, agar setiap langkah ruhmu semakin dekat menuju keabadian. Bab 10. Rahasia nafas yang membuka pintu keabadian. Ada satu hal yang jarang disadari manusia, bahwa pintu keabadian bukanlah sesuatu yang jauh di langit atau tersembunyi di balik kitab-kitab tebal. Ia justru terletak sangat dekat, bahkan lebih dekat dari apapun yang engkau miliki. Pintu itu berada di dalam nafasmu sendiri. Namun karena mata manusia tertutup oleh kesibukan dunia, pintu itu tampak seolah-olah terkunci rapat. Padahal setiap kali engkau bernafas dengan kesadaran, kuncinya sudah engkau putar tanpa engkau sadari. Para wali Allah mengajarkan bahwa nafas yang disertai zikir bukanlah sekadar udara yang bergerak, melainkan kunci untuk membuka tabir gaib. Saat nafas disatukan dengan lafaz Allah, maka setiap tarikan dan hembusan menjadi ketukan pada gerbang yang menuntun ruhmu menuju cahaya abadi. Tidak ada mantra rumit, tidak ada syarat berat, hanya keikhlasan dalam mengingat namanya pada setiap denyut kehidupan. Itulah jalan sunyi yang ditempuh para arif, sebuah jalan yang sederhana, tapi menembus segala lapisan langit.
Di balik pintu nafas ini terdapat sebuah rahasia. Engkau tidak lagi sekadar hidup di dunia, melainkan hidup dalam kesadaran bahwa dirimu adalah pancaran dari nur yang tidak pernah padam. Ketika engkau berhasil melampaui batas jasadmu, maka setiap nafasmu akan terasa sebagai aliran keabadian. Engkau tidak lagi takut pada kematian, sebab engkau tahu bahwa nafas hanyalah jembatan, dan di ujung jembatan itu terdapat rumah sejati bagi ruhmu. Inilah makna terdalam dari kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa nafas hanyalah perjalanan pulang. Namun jalan ini tidak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan ketika engkau benar-benar duduk dalam hening, meletakkan segala kesibukan dunia, dan menenggelamkan dirimu dalam satu kesadaran. Setiap tarikan nafas adalah hadiah, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Disitulah engkau akan menemukan sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Sebuah rasa keabadian yang menenangkan. Seakan engkau telah pulang sebelum tubuhmu benar-benar kembali ke tanah. Dan pada akhirnya, rahasia nafas ini bukanlah milik para wali semata, melainkan warisan yang dititipkan untuk setiap manusia. Engkau hanya perlu berhenti sejenak, menyadari setiap helaan yang masuk dan keluar, lalu menghadirkannya bersama nama Allah. Jika engkau istiqomah, pintu keabadian itu akan terbuka. Tidak ada lagi jarak antara dirimu dan Sang Pencipta. Saat itu engkau akan mengerti bahwa keabadian bukanlah menunggu di akhirat, melainkan sudah mulai hadir di dalam dirimu, lewat nafas yang tak pernah berhenti berzikir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini hanyalah secuil dari lautan rahasia yang tersimpan di balik nafas manusia. Setiap tarikan nafas adalah pintu menuju ampunan. Setiap hembusan adalah cahaya yang menyalakan nur dalam roh. Dan ingatlah, mereka yang lalai dari nafasnya, sejatinya sedang menutup pintu-pintu cahaya itu dengan tangannya sendiri. Maka jangan biarkan nafasmu menjadi sia-sia. Jadikan setiap helaan sebagai istighfar yang menghapus debu dosa. Dan jadikan setiap hembusan sebagai doa yang membawa harum ke langit. Karena mungkin justru dari nafas inilah Allah menulis takdirmu yang baru. Sebelum video ini berakhir, aku ingin bertanya padamu, apa yang engkau rasakan setelah merenungi rahasia nafas ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena setiap kata yang engkau tulis bisa menjadi pengingat bagi dirimu sendiri dan cahaya bagi saudara yang lain. Jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini agar lebih banyak jiwa tersentuh. Karena siapa tahu, satu kali tekan tombol share darimu bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Aku pamit, semoga Allah menerangi jalanmu dengan nur yang tidak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.